Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Beginilah 4 tahapan manusia menuju akhirat yang kekal. Apa saja? Sehabis urusan manusia di dunia berakhir, dia hendak melanjutkan perjalanannya kepada kehidupan akhirat yang abadi. Untuk mengarah ke situ, manusia perlu melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Lalu apa saja? Quraisy Shihab di dalam bukunya Pengetahuan Al-Quran, beliau mengatakan kalau kehidupan setelah kematian tentu terdapat, yaitu kehidupan di mana keadilan serta kesempurnaan ditegakkan atas seluruh perbuatan yang didasarkan pilihan tiap-tiap manusia selama di dunia. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 15. Sesungguhnya hari kiamat itu tentu hendak tiba. Saya nyaris benar-benar menyembunyikannya. Kedatangannya itu dimaksudkan supaya tiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang sudah ia upayakan. Alam barzah adalah tahap akhirat pertama. Kehidupan baka yang dijanjikan oleh Allah akan diawali di kala kematian. Dengan kematian, manusia akan merambah tahap awal mendatangi akhirat, yaitu yang pertama adalah alam barzah ataupun alam kubur. Mengutip buku Pengetahuan Al-Quran, definisi barzah menurut bahasa maksudnya adalah pemisah. Ada pula para ulama memberikan penafsiran mengenai alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia serta akhirat. Quraisy Shihab mengemukakan bahwa dikala di alam kubur, seseorang yang sudah meninggal memungkinkannya untuk memandang kehidupan dunia serta akhirat, yaitu bagaikan keberadaan di dalam suatu ruang terpisah yang dibuat dari cermin. Mengenai alam barzah ini dipaparkan di dalam suatu riwayat yang mengutip buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Haji Muhammad Solihin. Kala Utsman bin Affan berhenti di kuburan, dia menangis hingga basah janggutnya. Kemudian dia ditanya oleh budak perempuan miliknya yang bernama Hani, "Engkau mengingat surga serta neraka tidak menangis, tetapi dikala mengingat kubur engkau menangis. Kenapa?" Lalu Utsman menanggapi, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika kubur merupakan rumah akhirat awal. Apabila selamat di kuburan pertama, sehingga setelahnya menjadi gampang. Apabila tidak selamat di kubur, hingga setelahnya jadi lebih susah." Saya juga mendengar Rasulullah bersabda, "Saya tidak memandang satu pemandangan juga yang lebih menakutkan dari kuburan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang selanjutnya adalah hari kiamat atau hari peniupan sangkakala pertama. Di dalam surat Az-Zumar ayat 68, yang artinya sangkakala juga ditiup sehingga matilah seluruh makhluk yang terdapat di langit serta di bumi, kecuali
mereka yang dikehendaki Allah. Dikala peniupan sangkakala ini, Quraisy Shihab menerangkan kalau hendak adanya kehancuran alam semesta beserta isinya, para makhluk akan mati, serta yang dikecualikan di antara lain merupakan malaikat Israfil, karena dia masih wajib meniupkan sangkakala. Lalu hari kebangkitan yang kedua, yaitu sangkakala yang ditiup kedua kalinya. Lanjutan dari surat Az-Zumar ayat 68, yang artinya setelah itu dia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya serta menunggu keputusan Allah. Quraisy Shihab menguraikan, ketika ini manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir mati sepenuhnya akan dibangunkan kembali dari kuburnya. Mereka akan digiring oleh para malaikat serta penyaksi ke padang mahsyar yang ialah tempat berkumpul buat pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiap orang akan tiba bersama malaikat penggiring serta saksi. Quran surat Qaf ayat 21. Pada hari lidah, tangan, serta kaki mereka jadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Quran surat Nur ayat 24. Yang selanjutnya adalah hari penimbangan amal. Setelah itu terjadilah hari pengadilan Allah. Dilansir buku pengetahuan Al-Quran, di mana seluruh perbuatan manusia diukur dengan timbangan yang benar, tanpa terdapat kesalahan sedikit juga. Dari amalan terkecil sampai yang besar, seluruhnya ditimbang supaya tidak terdapat yang merasa tertindas. Hal ini tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 8-9. Timbangan pada hari itu jadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka seperti itu orang yang sudah merugikan dirinya sendiri. Sebab mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat Kami. Lalu yang selanjutnya menuju surga ataupun neraka. Quraisy Shihab menerangkan, sehabis dari padang mahsyar, manusia melanjutkan antara ke surga ataupun neraka sesuai timbangan amalan mereka. Di dalam beberapa ayat Al-Quran termaktub kalau perjalanan menuju keduanya terlebih dulu melalui Sirat. Di antaranya adalah surat Maryam ayat 71-72. Tidak terdapat seseorang juga di antaramu yang tidak melewatinya, yaitu Sirat di atas neraka. Perihal itu bagi Tuhanmu, yakni syarat yang telah ditetapkan. Berikutnya, kami hendak menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, serta membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka, di dalam kondisi tersungkur. Jumhur ulama berpendapat, kalau Sirat terbentuk jalur ataupun jembatan yang wajib dilalui tiap orang untuk mengarah ke dalam surga. Ada pula di dasar jalur ini terdapat seluruh tingkatan neraka dengan apinya yang bergejolak. Mereka yang mukmin hendak melewatinya serta sampai di surga dengan bermacam kecepatan
sesuai kualitas ketakwaan kepada Allah. Sedangkan orang yang musyrik hendak terjatuh ke dalam neraka sesuai kedurhakaannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.